Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmatul Aulia, NPM 19640085, kelas reguler siang Banjarmasin. Saya akan membawakan materi yaitu mengenai metodologi penelitian yang berisikan tentang diagram alir dan data sekunder dan data primer. Metodologi penelitian, kerangka pemecah masalah yang menggambarkan tahap-tahap penyelesaian masalah secara singkat beserta penjelasannya. Secara umum, metode penelitian disusun untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka keseluruhan kegiatan penelitian dirancang untuk mengikuti diagram alir. Metode penelitian terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, tahap awal penelitian. Tahap awal penelitian ini adalah tahap identifikasi yang merupakan suatu kegiatan permulaan dalam mengenali masalah dalam suatu objek dan kondisi tertentu. Berikut merupakan tahap-tahap dalam identifikasi. Yang pertama yaitu studi lapangan. Studi lapangan merupakan kegiatan awal penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami kondisi pada perusahaan, gambaran sistem, serta beberapa permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Ada dua cara pelaksanaan, yang pertama melalui pengamatan lapangan dan yang kedua melalui wawancara. Yang kedua, menentukan topik penelitian. Yang ketiga, studi literatur. Studi literatur digunakan sebagai landasan teori dalam penyelesaian masalah secara ilmiah. Dalam tahap ini digunakan buku-buku yang menunjang materi penelitian dan jurnal maupun skripsi dari penelitian terdahulu. Yang keempat, menentukan rumusan permasalahan. Yang kelima, menentukan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Setelah melakukan perumusan masalah, langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan penelitian untuk menentukan langkah-langkah yang akan penulis laksanakan selanjutnya guna mencapai tujuan penelitian. Sedangkan ruang lingkup penelitian ditentukan untuk memberikan batasan dan asumsi-asumsi yang jelas dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak melebar keluar dari ruang lingkup penelitian. Yang terakhir yaitu tahap pengumpulan data. Tahapan yang kedua yaitu pengolahan data dan analisis. Tahapan ini merupakan tahapan dalam pengolah data yang telah didapat dari hasil studi lapangan. Data tersebut diolah sesuai dengan literatur yang telah dikumpulkan dan dengan teori-teori yang telah ada pada penelitian sebelumnya. Yang ketiga yaitu analisa hasil dan interpretasi hasil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Setelah melakukan analisa dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan atau langkah akhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan yang berisi hal-hal penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut dan memberikan saran untuk kemajuan bersama. Ini adalah contoh diagram alir penelitian. Selanjutnya, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual atau kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode survei dan metode observasi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder memiliki cara untuk pengambilannya, yaitu yang pertama secara manual, online, dan kombinasi manual dan online. Kesimpulan. Metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama, tahap awal penelitian. Yang kedua, pengolahan data dan analisis. Yang ketiga, analisa hasil dan interpretasi hasil. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Data primer adalah data yang bersumber dari aslinya atau tanpa perantara. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.